kami coba jelaskan kepada seluruh pelanggan ya, pelanggan Perumdam Tirta Gemilang. Berapa hari ini banyak pengaduan masuk ke Perumdam tentang air pelanggan keruh. Jadi begini, untuk pelanggan kawasan dari si Padang 7 sampai ke Simpang 4 ya, bahkan sampai ke Sasa, itu sumber airnya ada 2 dari sini, yaitu satu Batang Pinaga ya, Batang Pinaga ini kapasitasnya 50 liter per detik. Sumbernya mata air. Nah, mata air ini tidak terpengaruh dengan cuaca apapun. Kalaupun hujan dia tidak akan keruh karena dia ditutup oleh bron, bangunan bron, bak. Jadi dia tidak akan terkontaminasi. Kalaupun hujan, air dari luar dia tetap jernih. Jadi inilah yang disalurkan ke pelanggan untuk Simpang 4 dan sekitarnya, Kampung Cubada sampai ke Sasa ya. Kemudian satu lagi ada sumber kita dari Kajai. Jadi bertemunya di sini. Ini palapnya ini. Ya. Ini dia. Ya, ini palap. Ya, kita jelaskan. Jadi dulu sejak sumber dari Kajai ini kena air bah, tidak berfungsi lagi selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahun tidak berfungsi, air yang tertinggal di dalam saluran ini, apalagi ini jaringan transmisi pipa yang paling besar di kita di Pasaman Barat ini, tentu banyak air yang tertinggal dan tidak dialirkan lagi ke bawah. Selama ini kita cuma mengandalkan dari Pinaga. Jadi ini palap ini tertutup. Mulai dari sini sampai ke sumbernya ini sudah tidak berfungsi, airnya tidak jalan, sehingga banyak mungkin endapan setelah air bah itu. Namun berapa minggu ini kan sudah kita fungsikan semua. Apa yang di atas, intake yang rusak sudah kita perbaiki dan sudah berfungsi. Makanya waktu memfungsikan pertama, kita coba membersihkan saluran ini dengan melepaskannya di WO itu wash out namanya, tempat pengeluarnya, untuk mengeluarkan kotoran. Cuma tidak semuanya keluar, sebagian juga ada terbawa. Yang jelas sekarang kan debit air di pelanggan untuk Simpang 4 sampai ke Sasa sudah mulai meningkat, sudah tinggi dengan terbantunya lagi. Kalau dulu tidak, dulu itu kenapa pelanggan sering mati, karena inilah yang dibagi. Kalau ada tekanan kurang, di setelah palapnya biar yang lain mendapat. Jadi membagi, ada yang dapat, yang tidak. Begitulah selamanya. Kalau sekarang tidak ada lagi pelanggan yang tidak dapat air dengan berfungsinya KJ. Cuma persoalannya kepada pelanggan, ya sementara air keruh ini sifatnya cuma sementara sampai kotoran yang tertinggal normal lagi. Jadi kadang-kadang kan pelanggan begini susahnya. Air mati sehari dilaporkan sebulan, keruh sehari dibilang sebulan 2 bulan udah keruh. Padahal ini baru kita jalankan baru berapa minggu ini kita normalkan. Nah sekarang kita coba normalkan. Nah, mari kita lihat nanti dari mana sumber air ini, kita nanti menunjuk kepada sumber yang dikajai. Ya. Lanjutkan penyebab air keruh. Ini adalah instalasi pengolahan air kita IPA di Kajai. Sumbernya dari Batang Sopan. 4 tahun tidak berfungsi dulu. Jadi dulu fungsinya karena ini dari sumbernya sungai, kita lakukan pengolahan. Ini yang besar ini fungsinya sebagai pengendapan. Jadi di sini nanti diperlukan zat tambahan berupa alum, gunanya mengikat butiran-butiran air yang kasar sehingga terjadi pengendapan ke bawah. Jadi dari pengendapan itu kotorannya dibuang di bawah. Nah, dulu begitulah fungsinya. Cuma selama 4 tahun tidak difungsikan. Sehingga kemarin sudah kita bongkar, kita benahin lagi, perbaikin lagi. Sekarang kita coba fungsikan. Kemudian dari bak endapan ini diteruskan ke bak penyaringan. Iya. Ini namanya bak penyaringan, filterisasi ya. Itu ada tulisannya sand filter. Jadi penyaringan menggunakan pasir. Ada pasir kuarsa. Ada pasir di dalamnya. Jadi sekarang juga kita mau fungsikan. Kami sekarang butuh pasir itu. Jadi kita sedang order. Jadi
selama ini dengan menggunakan fasilitas IPA ini, karena tidak pernah dulu diperbaiki, dicuci, kita juga tidak punya tenaga. Di sini juga dulu tidak ada tenaganya tentang yang mengerti tentang IPA, pengolahan ini, sehingga banyak tidak berfungsi. Jadi sekarang kita buat inovasi. Inovasinya begini, di saat air sungai jernih, kita langsung bypass namanya, langsung dari bak pengendapan ini kita langsungkan, ini dia, ya, kita langsungkan ke bak penampungan. Di saat air bersih bisa langsung dari bak penampungan, bisa kita alirkan langsung ke bawah tadi, langsung ke bawah ke arah kesimpangan 4, Kajai, Padang 7, Kampung Cibadak sampai ke Sasak dari bak ini saat air bersih. Tapi di saat misalnya air sungainya agak keruh, ini kita tutup. Kita gunakan satu lagi bak cadangan yang sumber airnya dari yang sudah dari yang disaring ini. Jadi airnya jernih. Jadi selama air keruh ini kita tutup, air jernih lah kita alirkan. Jadi persoalan sekarang kenapa di pelanggan mengatakan sekarang banyak air keruh, itu kadang-kadang yang seperti kita ceritakan tadi, itu endapan yang ada di pipa bukan berasal dari sini. Inilah, ini air yang sekarang karena keadaan airnya jernih, bersih, kita langsung masuk ke reservoir. Reservoir ini juga kita melakukan pengendapan juga, diendapkan juga. Jadi air yang kita alirkan betul-betul sudah air jernih. Ini keadaannya, silakan dilihat itu. Jadi seandainya air keruh, ini ditutup. Yang kita gunakan bak yang sebelahnya lagi, karena ini terpisah antara bak ini, ya, bak ini dengan bak ini ada. Dan ini memang belum dialirkan ya, belum dialirkan. Ini kan, inilah bak hasil dari penyaringan filter tadi. Jadi dia betul-betul bening, bersih. Kapasitas apa kita ini, reservoir kita ini 300 meter kubik. Jadi kalau kita bagi dua, ada 150 meter kubik, stok ada di sini 100 meter kubik itu sekitar 150 liter, 150 ribu liter ya. 1 meter kubik kan 1000 liter. Berarti kalau 150 meter kubik sama dengan 150 ribu liter. Nah, itulah kapasitasnya. Jadi ini kita stok. Jadi kalau airnya nanti di sana keruh, ditutup, air inilah kita alirkan. Di belakang ini ada palap kontrolnya. Jadi demikianlah. Jadi artinya sebenarnya tidak ada pelanggan itu yang kita alirkan dengan air keruh. Nah, kita sudah proses semua. Tuh, keluar dari sini, lalu ke sana. Nanti kalau air ini kita matikan, ini yang kita buka, ini tertutup, terbuka. Fungsi inilah nanti kita buat secara otomatis. Secara otomatis, fungsi buka tutupnya kapan kita fungsikan. Ini pipanya ke atas jauh lagi. Pipa itulah yang dihanyutkan sungai. Itulah kita perbaiki kemarin. Sehingga dulu ini nggak berfungsi dengan hanyutnya ini nggak berfungsi lagi. Nah sekarang kita dari sinilah kita ambil sumbernya. Tanpa melalui bak ya, langsung tanpa melalui bak. Jadi untuk pengamanan kepada pelanggan, karena kita ngambil air dari sungai langsung, kita harus membuat sensor di sini. Sensor mendeteksi tingkat kekeruhan sungai. Jadi sebelum sampai ke IPA kita tadi, instansi pengolahan tadi, kita sudah dapat sinyal pemberitahuan petugas, baik berupa bip atau SMS. Nah, nanti kita taruh di sini sensor untuk mendeteksi tingkat kekeruhan. Biasanya nih petugas kita ini dia secara manual datang ke sini. Nah, kasihan kita kalau malam lagi. Ini letaknya pun di tengah hutan. Bayangkan kalau tengah malam ke sini. Kadang-kadang jam 10 malam dia harus ke sini lagi melihat keadaan sungai. Nah, itulah. Ke depan kita bantu nanti ya Pak IT. Kita taruh sensor di sini, jadi bisa membantu petugas kita tidak perlu lagi membuat resiko ya kan, beresiko loh malam-malam ke sini. Kira Pak ini ada, aku lihat ya di satu daerah dia pakai mesin penyedot.
Ya, mesin Ah, pompa masuk itu juga. kalau Pompa. letak intake-nya lebih tinggi daripada sumber. Jadi Baru disedot pakai di sini. dulu. Ah. Kalau kita kan enggak, udah langsung. Nggak perlu lagi biaya tambahan. Pompa itu mahal. Satu unit pompa itu 200 juta loh. Ah. 200 juta. Jadi itu pakai saringan tuh. Ini namanya screen, saringan ya. Ada saringannya kan? Ada saringannya. Ah. Menyaring benda-benda yang besar-besar. Cuma tingkat kekeruhan air ini Tinggi. inilah. Enggak, ini sekarang karena musim hujan saja. Kalau nggak musim hujan, ini sangat jernih. Airnya udah langsung dari pegunungan. Nah, makanya sekarang kita tetap menggunakan pengolahan tadi. Tujuannya kita taruh apa di sini, alat sensor, biar kita olah itu betul-betul tidak air yang keruh, buntok. Kalau buntek kan susah apanya, mengolahnya. Lubang-lubang nilai dia masuk. Iya, ini penuh ini air ini, nyedot ini. Nah, Jadi kita langsung terbuka ke sana enggak ya? bukan, jadi disaring dari sini lah masuk. Kalau nggak pakai saring ini,